Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersyukur kepadanya atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah taala diberkahi. Dan salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Yang insyaallah kita akan pelajari yakni firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya itu Al-Hadis Arba'in, yang pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam hadis yang kita akan bahas pada hadis Al-Hadis As-Sadis Ashar, pada hadis yang ke-16 yang membawa kitab bisa dibuka hadis yang ke-16. Dibaca dulu hadis. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ولم تدر بلغا. قال: لا تغضب. رواه البخاري. طيب، jazakallahu khairan. Al-Hadis As-Sadis Ashar, hadis yang ke-16 ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang dia berkata kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ausini, berilah wasiat kepadaku." Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan nasihat dan bersabda, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, sampai diulang oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, qal la taghdab, jangan kau marah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari pada sahihnya di nomor 6116, yang mana Al-Imam Bukhari ini mencantumkan dalam kitab beliau salah satu bentuk daripada sifat manusia, kerana pada asalnya al-ghadab dan ridha ini dikatakan oleh para ulama khoslatani wasajiyatani tubi'a alaihima al-insanu li faida wa maslahah. Ini sifat ghadab yang dia berkaitan dengan ridha, yang padanya selalu ada pada watak manusia, dan ini sudah menjadi tabiat alaihima al-insanu li faida wa maslahah.
marah dan ridho ini sudah menjadi tabiat manusia yang dia bisa mendatangkan faidah dan pula bisa mendatangkan maslahat. Al-ghadabu wa ridha khaslatani wa sajjatani tubi'a alaihima al-insanu li faidah wa maslahah. Marah itu ini sudah menjadi tabiat manusia yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Karenanya lakin la budda an yustamala al-ghadabu yani fi mahilli. Hendaknya orang yang sedang marah dia menggunakan marah ini pada tempatnya. Karena sudah menjadi tabiat manusia dan kita harus mengilmui di dalamnya marah mana saja yang diperbolehkan dan dilarang di dalam syariat agama. Karena jadi disebutkan oleh para ulama marah itu digunakan di pada tempatnya. Fa in tazawaza mahillahu dzar. Karena itu dia diperbolehkan marah asalkan dia pada tempat yang membahayakan. Yang dimaksudkan membahayakan di sini dijelaskan oleh Ibnu Asir dalam kitab Fi Nihayah yang beliau sebutkan al-ghadabu minal makhluqi minhu. Beliau menjelaskan marah yang keluar dari makhluk antara lain ada marah al-ghadabu yakni al-mahmuda dan wal mazmum. Ada marah yang terpuji dan ada marah yang tercela. Dan beliau menjelaskan fal mahmud marah yang terpuji maka fi janibid din wal haq. Marah ketika dia agamanya dilecehkan. Marah ketika dia kebenaran lalu dinafikan. Maka Al-Imam Ibnu Asir menjelaskan marah seperti ini marah yang terpuji. Jadi dia meletakkan marahnya pada yang benar. Ketika agamanya sedang dilecehkan, dihinakan, maka disitulah ada marah yang dibenarkan dalam syariat Islam. Adapun marah yang tercela wal mazmum yani makana fi khilafi yang menyelisih daripada marahnya yang terpuji. Berarti di sini marah yang tercela, yang tidak berkaitan dengan agama, tidak pula berkaitan dengan kebenaran. Maka itu marah yang tercela. Ini yang disebutkan oleh beliau, yaitu Ibnu Asir rahimallahu taala. Jadi fa in tajawaza mahillatu dharan. Diperbolehkan dia marah asalkan dalam situasi yang membahayakan baik untuk dirinya, untuk agamanya di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Fal ghadabun nakidhu ridha. Adapun ini marah yang selalu berkaitan dengan ridha. Makna ridha ini dijelaskan oleh ulama-ulama bahasa Arab. Asal kata dari ridha berasal dari bahasa Arab, yaitu radiyah yang maknanya senang atau suka atau dia rela. Dan ini salah satu sifat yang terpuji dimiliki oleh manusia, itu ridha. Dan ini banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Karena ridha dalam pengertian adalah setiap dia selalu merasakan senang, yang kemudian dia merupakan dari kerelaan dirinya, maka itu adalah ridha yang selalu berada di kaum muslimin,
Baik itu orang kafir pun mereka memiliki, karena ini sudah menjadi tubiat. Tubi'a alaihim al-insanu li faidah wa maslahah. Ada pada sifat manusia yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat dari keduanya. Karenanya wa huwa sajiyatun wa khaslatun matbu'un 'alaiha al-insanu yantuju 'anha fil insani ghalyanud dam fi qalbihi wa intifakhu awdaj. Dan marah biasa sudah menjadi tabiat manusia. Ketika dia datang dalam keadaan marah, maka darah yang ada di dalam hatinya itu mulai mengumpul dan bergejolak, dan sampai wajahnya memerah, sampai urat lehernya itu besar. Maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut dalam keadaan marah. Jadi ada ciri dan tandanya orang itu ketika marah. Ya, bergejolaknya darah di dalam hatinya. Mulai dia timbul kedengkian, hasad, tidak suka dengan seseorang. Lalu ditampakkan dari secara zahirnya, memerah wajahnya, kemudian besar dari urat lehernya. Ini tanda dari kemarahan seseorang yang disebutkan oleh para ulama. Jika seseorang itu dalam keadaan marah, mimma yuaddi bi sahibihi ila iradatin intiqam mimma ghadiba alaihi, maka marah itu bisa mendatangkan maslahat, keburukan bagi orang yang dalam keadaan marah, atau dia memiliki rasa dendam ketika dalam keadaan marah. Dan ini sifat-sifat yang tercela. Jika dia memiliki dalam keadaan marah, dia dendam dengan seseorang. Dan ini termasuk bagian tidak mengikuti bagaimana sifat Rasulullah SAW. Salah satunya sifat Nabi yang mulia SAW. Beliau ketika dizalimi oleh kaumnya, Nabi yang mulia SAW tidak marah. Akan tetapi Nabi yang mulia SAW ketika orang-orang kufar sedang melecehkan agama Islam, maka Nabi yang mulia SAW marah. Jadi kalau berkaitan dengan dirinya, Nabi yang mulia SAW tidak marah. Ini sifat Nabi yang mulia SAW. Tapi kalau menyangkut dalam keadaan menghina dan melecehkan agama Islam, Nabi yang mulia SAW marah. Karenanya dia menempatkan pada tempatnya. Jadi marah itu la budda an yasta'mal al-ghadab fi mahillihi fa in tazawaja mahilu dhar. Menempatkan marah itu pada tempatnya. Dan ini diperbolehkan jika dalam keadaan menyangkut agamanya sedang dilecehkan, dalam keadaan menyampaikan kebenaran, ini boleh dalam keadaan marah. Wa ma minna ahadun la yaghdab. Adapun jika kita tidak marah, salah satu itu sifat seorang mukmin. Lakinnal aqila wal mu'min yatasarrafu fi ghadabihi wala yunfidhuhu. Akan tetapi orang yang berakal, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia merubah, mengganti marahnya, yatasarrafu fi ghadabihi wala yunfidhuhu. Ketika dalam keadaan marah seorang mukmin, yang kemudian marahnya itu dia rubah dalam rangka mendapatkan manfaat faidah. Wa ammal ahmaq wal jahil, adapun orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jauh dari kebenaran,
Yani faqad yahmiluhul ghadabu ala asya' madhmumah. Orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang dia tidak mau mendatangi majelis ilmu, pada hakikatnya mereka disebut dengan jadi al-ahmaku wal jahil, orang yang dungu dan orang yang bodoh di dalam kebenaran dan di dalam ilmu. Ketika marah, mereka selalu menimbulkan kemarahannya dalam marahnya yang tercela. Seperti orang yang dungu, orang yang jahil, orang yang bodoh ketika marah, mereka tidak lepas dari sifat kal qatli wal jahri au kalami sayyi. Ini orang-orang yang bodoh ketika marah, biasa mereka memiliki sifat mudah untuk membunuh orang atau melukai orang. Baik itu melukai dengan tangannya atau dengan mulutnya, au kalami sayyi, dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan keluar dari mulutnya, menyakitkan seseorang di dalam keadaan marah, atau dalam keadaan marah au qati'ati rahim, spontan dia mengatakan dia bukan lagi saudaraku, dia bukan lagi temanku. Dan ini sifat yang tercela bagi seorang mukmin. Ketika dia marah lalu dia memutuskan silaturahim. Fal ghadabu yahmilul insan ala mahalika illa idza ista'mala. Yani isti'malan hasanan fi mahili fa inna yaslamu min syarrihi. Maka hendaklah orang yang marah bisa membawa marah tersebut dalam keadaan menggunakan marahnya di dalam rangka kebaikan. Lalu dia menempatkan marahnya pada tempatnya. Fa innahu yaslamu min syarrihi, agar orang yang marah itu, orang-orang mukmin dalam keadaan marah, dia bisa menghindarkan dalam keburukan, baik untuk agamanya dan untuk dirinya. Ini sifat seorang muslim. Dia menempatkan marah itu pada tempatnya. Tidak layaknya seperti orang al-ahmaku wal jahil, orang yang jauh dari ilmu, orang jahil, orang bodoh. Ketika dia marah, dia mudah untuk melukai temannya, mudah untuk berbicara, keluar dari mulutnya kata-kata yang menyakitkan. Ini dalam keadaan marah. Karena wahadar rajul talaba minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yusiyahu biwasiyati tanfa'uhu. Karenanya ada seorang yang dia mendatangi Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, dan dia minta wasiat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam agar wasiat itu menjadi manfaat. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, faqala Allahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Mewasiatkan kepada seseorang yang datang kepada Nabi minta wasiat. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Ketika disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, la taghdab, ini seseorang yang minta wasiat ini meremehkan wasiat Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Ka'anna rajula istaqalla hadhihi alwasiyah. Dia menganggap remeh wasiat itu. Menganggap remeh wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Lidzalika yani karara, diulang-ulang, karara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli maratin yaqulu lahu la taghdab. La taghdab. Jadi oleh sahabat tadi, seseorang yang datang kepada Nabi, dia menganggap remeh karena wasiatnya cuma simpel saja. Ya Rasulullah, berikan wasiat itu kepadaku. Wasiatkanlah aku. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taghdab, jangan marah. Lalu seseorang itu merendahkan atau meremehkan. Wasiat cuma la taghdab saja.
Makanya Nabi yang mulia sallallahu wasallam mengulang-ulang wasiatnya sampai 3 kali diulang-ulang. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Walam yazid ala dzalik. Famal hikmah, sampai dia mendapatkan hikmahnya. Setiap apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu wasallam ini ada hikmahnya. Terkadang diberitahukan hikmahnya, terkadang tidak. Dan ini wajibnya kita beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmi mereka mengatakan la'alla hadzal rajula kana ma'rufan bil ghadabi. Sebagian ahli ilmi mengatakan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yakni memberikan wasiat la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Dan orang tersebut ini dalam keadaan marah sebenarnya. Dan ini makhluk telah diketahui oleh Nabi yang mulia sallallahu wasallam. Ketika dia minta wasiat kepada Nabi, Nabi sudah mengetahui kalau dia itu dalam keadaan marah. Ini mukjizatnya Nabi yang mulia sallallahu wasallam. Karenanya ketika dia minta ausini, wasiatkan aku ya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyebutkan la taghdab. Ini sebagian ahlul ilmi mengatakan orang tersebut sudah diketahui oleh Nabi yang mulia sallallahu wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibu kullu insani yakni bihasabi hajatihi. Diwajibkan oleh Nabi yang mulia sallallahu wasallam. Setiap manusia agar bisa dia menintrospeksi diri dari kebutuhannya. Dia harusnya introspeksi diri. Karena seseorang yang minta wasiat kepada Nabi, dia tidak lagi introspeksi, dia langsung datang kepada Nabi minta wasiat. Dan Nabi yang mulia sallallahu wasallam mengetahui kalau dia dalam keadaan marah. Karenanya diwasiatkan la taghdab. Lalu dianggap remeh wasiat itu oleh beliau. Karena pada hakikatnya minta wasiat itu wasiatlah begini panjang lebar. Tapi Nabi yang mulia sallallahu wasallam hanya menyebut la taghdab, jangan kau marah. Bahkan sampai 3 kali diwasiatkan. Fa ausahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khassahu bi hadhihi alwasiyah li'ilmihi bihalihi. Sampai Nabi yang mulia sallallahu wasallam mengkhususkan wasiat ini diberikan kepada seseorang itu lantas di dalamnya diberikan ilmu. Di dalamnya ada ilmu. Dalam keadaan seperti ini diberikan ilmu. Yang kemudian wahiya wasiyatun lahu li ghairi. Fa kullu insani matlubu min alla yaghdab. Maka setiap manusia hendaknya dia diwasiatkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam tidak mudah marah. Lima yatarattabu 'ala al-ghadab min al-adrar. Sampai disusun marah itu. Mana marah yang tercela, mana marah yang terpuji. Bagi kita kaum muslimin yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu wasallam ini diwasiatkan agar kita tidak marah. Tidak marah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, baik itu untuk pribadi. Tidak mudah marah. Walakinnal insana al-mu'mina li'aqil ya'khudhu bihilmi. Akan tetapi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal, ini dia menjadikan marah hendaknya dibalas dengan kelembutan. Atau dalam keadaan marah, ya dia mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Dan ini yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Ketika dia dalam keadaan marah, dia mudah untuk memaafkan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat ke-38, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Jadi apabila engkau marah, lalu engkau mudah untuk
memaafkan. Dan ini yang disifati Allahu Jalla Jalaluhu yaqulu fi sifatil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, ini sebagai sifat bagi orang-orang mukmin. Ketika dia marah, dia mudah untuk memaafkan. Mudah untuk memaafkan, dan ini sifat orang mukmin. Kalau dia sifat pendendam, itu bukan sifat orang mukmin. Apalagi dia membalasnya dengan keburukan, dengan dia membunuh, melukai, dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dirinya. Dan ini masuk ke dalam sifatnya orang-orang kafir. Orang-orang mukmin mudah untuk memaafkan. Mudah untuk memaafkan ketika dia dalam keadaan marah. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa syadid bisar'ah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan jadi tidaklah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Bukan itu. Laisa syadidu bisar'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsuhu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang yang mampu menguasai ketika dia marah. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tentang orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama syadid alladzi lam yakun nafsu. Ini indal ghadab. Orang yang kuat itu ketika marah dia bisa meredam. Ya, menguasai dirinya agar tidak marah. Lalu Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksudkan adalah bahwa musuh yang terbesar yang ada pada diri manusia yaitu ketika marah ini sedang dikuasai oleh syaitan. Sedang dikuasai oleh syaitan. Nafsunya dikuasai oleh syaitan agar dia melampiaskan kepada orang yang membuatnya marah. Maka ini akan muncul dari jiwa-jiwa ya dari manusia. Maka ketika itu dia bisa melawan, meredam syahwatnya, kemarahannya yang datang dari syaitan, dia bisa mengalahkannya, maka dialah orang yang paling kuat. Sebagaimana yang disebutkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Orang yang kuat bukan orang yang pandai dan tidak bisa kalah ketika dia bergulat. La laisa syadidu bisar'ah. Bukan itu. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat dan dia tidak pernah kalah. Bukan. Wa innamas syadidul ladzi lam yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa membawa dan dia bisa meredam ketika dia dalam keadaan marah. Ini sifat orang-orang mukmin. Sifat orang-orang mukmin. Al-qawiyyul ladzi yasra'un nas hadza laysa syadidan. Kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Atau dia tidak pernah kalah dalam keadaan bergulat. Bukan itu yang dimaksudkan. Akan tetapi orang yang kuat, orang yang pandai bisa menguasai marahnya. Karenanya wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghdabu lakinnahu la yunaffid. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika itu marah. Nabi marah. Tetapi marahnya Nabi ini dalam keadaan tidak melaksanakan lagi marahnya. Karena disebutkan di awal oleh para ulama, sifat marah ini tabiat manusia, selalu ada di dalam jiwa-jiwa manusia. Nabi pun manusia. Ketika marah, Nabi tidak melaksanakan amarahnya.
Jadi Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam marah sama. Karena beliau adalah manusia. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghdhabu lakinnahu la yunaffidh. Nabi dalam keadaan marah tapi bisa meredam kemarahannya. Dan ini sifat yang terpuji bagi orang-orang mukmin. Illa idza kana al-ghadabu lillahi azza wa jalla. Kecuali Rasulullah SAW melampiaskan marahnya dalam keadaan marahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haliman la yantakimu li nafsihi abadan. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam keadaan marah tetap dalam keadaan lembut. Dalam keadaan lembut, dan beliau memiliki sifat tidak pernah balas dendam kepada orang yang menyakitinya, baik untuk dirinya dan untuk selamanya. Ini Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan marahnya untuk Allah, untuk agama, bukan untuk jiwa pribadi. Ini Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Marahnya untuk Allah. Ketika agamanya dilecehkan, kita marah karena Allah. Bukan mementingkan marahnya melampiaskan untuk nafsunya sendiri. Terkadang seseorang ketika dalam keadaan marah, disakiti oleh seseorang, dia melampiaskan, dia balas dendam sampai dia mengalami sebagaimana dia menyakiti diriku. Itulah sifat daripada orang-orang yang tercela. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pun dalam keadaan marah. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam haliman la yantakimu li nafsi abadan. Ini Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan marah tetap dalam keadaan lembut, dalam keadaan santuy. Ini Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Tidak gegabah dan tidak pendendam. Dan ini harusnya kita contoh bagaimana sifat Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Maka orang yang dalam keadaan marah dia mudah memaafkan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran yang sangat besar. Dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat ke-40-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Jadi barang siapa yang dia memaafkan, mudah untuk memaafkan ketika dia tersakiti, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan memberikan ganjaran kepada dirinya. Fahadha huwa ilajul ghadab. Maka inilah yang disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ini bentuk daripada obat ketika marah. Yang dimiliki sifat orang mukmin ketika marah, dia mudah untuk memaafkan. Karenanya ilajul ghadab, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ada dua. Jadi obatnya. Yang pertama adalah mahma amkana annaka la taghdab. Hendaknya kaum muslimin, orang-orang yang beriman dalam keadaan marah, maka hendaknya dia ingat dengan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ini, la taghdab, jangan marah. Dimanapun kita berada, annaka la taghdab, hendaknya engkau jangan marah kalau disakiti oleh manusia, kecuali dia dalam menyakiti agamanya, berarti kita marah karena Allah. Yang kedua, idza ghadibta fala tunaffid bal 'alaika bis-sabri wa tahammul wal hilm. Apabila engkau dalam keadaan marah, maka sifat yang harus kita miliki, jangan pendendam. Jangan kita dendam. Bal 'alaika bis-sabri, hendaklah kita sabar ketika dalam keadaan disakiti. Marah, sabar, lalu balas dengan kelembutan. Karena dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabiyah sekaligus istri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam
bersama Aisyah. Lantas ada seorang Yahudi memberikan salam kepada Nabi. Akan tetapi memberikan salamnya mendoakan kecelakaan dengan mengucapkan assalamu alayka. Dia mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dengan ucapan assalamu alayka, yang artinya adalah kecelakaan bagimu. Lantas ketika itu Aisyah mendengar marah karena dia mengucapkan salam mendoakan Nabi kecelakaan. Dia mengucapkan assalamu alayka, celakalah engkau. Marah Aisyah ketika mendengar Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam yakni didoakan kecelakaan. Lantas ketika itu Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqah fil amri kullihi. Mengatakan kepada Aisyah, tenang Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelembutan dari setiap urusan. Jadi dihadapi oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan kelembutan. Aisyah sudah marah. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, mahlan, tenang saja. Innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah menyukai dengan kelembutan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat yang dia datang, kemudian dia kencing di pojokan Masjid Nabawi. Para sahabat marah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menangani dengan kelembutan. Ini yang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mewasiatkan, la taghdab, jangan marah. Dalam keadaan marah hendaknya kita bal alaika bisabri, sabar. Lalu timbulkan sifat dari kelembutan, balas mereka dengan kelembutan. Apalagi kita mudah untuk memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mudah memaafkan, siapa yang dia mudah memaafkan kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Lalu ada perkataan dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkhutbah. Ini berkata dalam khutbahnya, dan dia mewasiatkan di dalam khutbahnya, aflaha minkum man hafiza min tama'i wal hawa wal ghadab. Orang yang beruntung di antara kalian adalah orang yang terjaga dari ketamakan, rakus, cari harta, memuaskan dirinya. Ini tidak akan pernah beruntung orang seperti ini. Yang kedua, dia menuruti hawa nafsunya. Dia berilmu dengan hawa nafsu. Orang seperti ini tidak akan pernah beruntung. Yang kemudian sahabat Umar mengatakan wal ghadab, dia bisa meredam amarahnya. Kalau dia melampiaskan marahnya, di orang ini tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Lalu dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak yang menyebutkan kepada kami, yang menyebutkan akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika marah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pendendam dan meninggalkan marah. Itu lebih disukai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Balas dengan kelembutan agar kaum muslimin mendapatkan marahnya terpuji, tidak tercela. Karenanya ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama menyikapi tentang marah. Karena orang yang marah itu sesungguhnya dia sedang dikuasai oleh syaitan. Maka dalam keadaan marah, yang harus dia lakukan yang pertama kali adalah membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-200, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggodamu, yang kemudian mintalah perlindungan kepada Allah.
Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Ingat, marah itu datangnya dari syaitan. Maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani." Yani fahaduhuma ihmar wajhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk bersama kami, kata Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu. Lantas ada dua orang yang sedang berkelahi, saling caci memaki. Fahaduhuma ihmar wajhu, yang satunya wajahnya memerah. Karena ini tanda-tanda orang yang sedang marah itu wajahnya merah. Urat lehernya besar. Dan darah yang di dalam hatinya ini bergejolak. Biasanya dia akan menimbulkan sifat dendam, ingin membalas, dan itu memang bukan sifat orang-orang mukmin. Maka ketika itu, wa in tafakhat audajuhu, sampai dia mengeluarkan kata-kata kotor. Ya. Lalu Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda ketika itu, "Inni la'alamu kalimatan law qala dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku tidak mengetahui satu kalimat, jika dia ucapkan itu maka marah itu akan hilang. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyebutkan, kalau dia mengucapkan ta'awudz, dalam keadaan marah dia mengucapkan ta'awudz, maka sesungguhnya marah itu akan hilang. Dan ini salah satu bentuk agar kita menyikapi dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Dalam riwayat yang lain dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, ini mengatakan, idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billah sakana ghadbuhu. Jika seseorang dalam keadaan marah lantas dia mengucapkan ta'awudz, dia mengucapkan ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, sesungguhnya maka meredamlah kemarahan itu. Meredamlah kemarahan itu jika dia mengucapkan ta'awudz, karena marah itu datang dari syaitan. Ini yang pertama, menyikapi dalam keadaan marah. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan marah, hendaknya kita diam. Diam. Karena yang namanya marah itu apa saja bisa dilakukan. Ini marah yang mazmumah, yang tercela. Dia mudah untuk mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan melaknat. Dia mudah dalam keadaan untuk menyakiti dengan fisiknya. Ini dalam keadaan marah. Maka hendaknya menangani dalam keadaan marah. Yang kedua, hendaknya dia diam. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah, maka hendaknya dia diam. Diam. Ini menyikapinya. Agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tercela, agar kita tidak, yakni sebagai seorang mukmin mudah untuk menyakiti orang atau membalas dendam perbuatan yang dia telah lakukan kepada diri kita. Lalu posisi yang ketiga, dalam keadaan marah hendaknya dia berganti posisi. Kalau dia dalam keadaan berdiri, hendaknya dia ganti duduk. Dalam keadaan duduk, hendaknya dia berganti posisi, pindah. Karena ini yang disebutkan dari jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Jika salah dia satu di antara kalian dalam keadaan marah, kemudian dalam keadaan marahnya dia dalam keadaan berdiri. Biasa orang dalam keadaan berdiri itu melampiaskan semua marahnya, caci maki sama dia, atau bahkan dipukuli. Maka yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Ketika duduk itu sedikit dia meredam. Duduk.
fa in dhahaba anhul ghadab, maka ketika itu marah itu akan hilang, akan lenyap. Ketika dia dalam keadaan duduk masih marah, dia biasanya itu masih marah, maka wa illa falyattaji', maka hendaknya dia berbaring. Berbaring masih marah juga ada, berbaring masih marah. Orang marah tapi dia berbaring masih dalam keadaan marah, ada enggak? Ada, kalau dia enggak dikasih jatah sama istrinya. Ngedumel dia. Marah berguling-guling di kasur. Ini dalam keadaan marah. Dan ini marahnya apa? Marah yang terpuji. Dilaknat istrinya kalau dia enggak kasih itu suaminya tuh. Ya, senang nih suami. Ini dalam keadaan marah berbaring. Kalau dia duduk, maka hendaknya dia berbaring agar meredam dari amarahnya. Lalu posisi yang berikutnya, masih saja dia marah dalam keadaan berbaring, maka hendaknya dia bangkit berwudu. Dia bangkit berwudu. Karena ini yang disebutkan dari Atiyah, dari As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa min nar wa innama tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu datang dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api. Maka api itu akan dipadamkan yaitu dengan air. Maka hendaklah orang yang dalam keadaan marah di antara kalian berwudu, memadamkan api dalam keadaan marah yaitu dengan berwudu. Masih juga dia marah dalam keadaan wudu, ya, maka diperintahkan apa? Untuk sholat 2 rakaat. Ini sifat manusia, sudah berwudu masih dalam keadaan ngedumel, marah, dia masih marah, maka hendaknya dia sholat. Sholat ini salah satu bentuk minta kepada Allah, ya Allah lembutkan hatiku agar bisa mudah untuk memaafkan kesalahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, yang melembutkan hati kaum muslimin. Terkadang hari ini kita marah, yang kemudian kita salat berdoa kepada Allah, ya Allah lembutkan. Tidak, di dalam hatinya saya dendam. Ini sifat yang tercela yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Hendaklah orang yang beriman dia minta kepada Allah agar dilembutkan, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lalu yang berikutnya, dia ingat wasiat Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Ketika dalam keadaan marah dia ingat wasiat dalam hadis yang mulia ini, la taghdab, jangan marah. Ini wasiat Nabi yang diwasiatkan oleh kaum muslimin. Dalam keadaan marah hendaknya dia ingat dengan wasiat Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, yaitu jangan marah. Dalam riwayat dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man qadhaba ghairan, yani wa huwa qadiran ala an yufadhihu da'a Allah azza wa jalla, yani ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal khurumi ma syaa. Barang siapa yang dia menahan amarahnya, padahal dia mampu bisa meluapkan kemarahannya, dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dirinya di hadapan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit, yaitu para malaikat. Dikumpulkan mereka kemudian berkata kepada makhluk tersebut agar dipilihkan bidadari yang dia inginkan. Masya Allah, ini orang yang meredam amarahnya, tidak melampiaskan marahnya. Dikumpulkan tuh makhluk, yakni nanti yang berada di langit, agar memilihkan bidadari yang dia inginkan. Ini ganjaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan beri ganjaran dengan bidadari surga. Jika kita ingin mendapatkan bidadari surga, maka jangan marah.
Sabar kalau antum lagi disakiti oleh istri, sabar. Engkau akan dapat bidadari. Kasih dalilnya sama istri. Engkau marah, saya sabar. Saya akan dapat bidadari. Marah lagi dia, sabar. Dapat lagi bidadari. Gitu. Sabar antum. Padahal hatinya itu ngedumel, nggak dikasih-kasih. Ini sifat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ganjaran yang kedua, ketika dia bisa meredam amarahnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir, disebutkan dari Abu Dardah radhiyallahu ta'ala, siapa yang bisa meredam marahnya, yang ketika itu dalam keadaan marah dia bisa meredam marahnya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, la taghdab walakal jannah. Hendaklah engkau jangan marah, karena dalam keadaan marah dia bisa menguasai marahnya, maka dia akan mendapatkan surga. Plus dengan bidadarinya. Masya Allah, ini yang kita inginkan, bidadari yang ketika itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kulitnya putih, lebih putih daripada susu. Ya, cantiknya bidadari dunia tidak ada bandingan dengan bidadari di surga. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan, hendaklah orang yang sedang dalam keadaan marah ingat hadis-hadis atau pesan daripada para ulama. Salah satu pesan Rasulullah SAW dalam keadaan marah, jangan marah. Yang kedua, memang sudah menjadi tabiat manusia. Marah itu ada pada jiwa manusia, maka sikapi marah itu dengan kelembutan. Lalu dia ingat bahwasanya orang yang bisa meredam marahnya, dia akan mendapatkan bidadari dan dia akan mendapatkan surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka surga itu ada pada dirimu jika engkau bisa meredam, tidak lagi marah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini hadis sebagai motivasi, dan ini sifat kaum muslimin, sifat orang-orang mukmin, karena sudah menjadi tabiat manusia. Kita disakiti, kita marah. Akan tetapi ingatlah bagaimana Rasulullah memiliki sifat, bagaimana pesan-pesan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam keadaan marah. Maka hendaklah kita sikapi dengan marah yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa dipelajari hadis yang ke-16. Selebihnya dari para jamaah ada yang ingin bersoal jawab, kami persilakan.